Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minu billah. Kaum muslimin, para pendengar suara Kampar dan sahabat Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Kampar dimanapun berada. Pertama kita ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin atas segala nikmat yang Allah hadirkan di dalam kehidupan kita. Atas segala karunia yang Allah titipkan di sepanjang hidup kita. Mudah-mudahan dengan sering-seringnya kita bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan dengan pandai-pandainya kita bersyukur kepada Allah. Tentu Allah akan menambah nikmatnya di dalam kehidupan kita. Tetapi yang konsentrasi kita, ending dari kesyukuran kita, fokus dari kesyukuran kita kaum muslimin ibadallah adalah yang kita harapkan dari setiap apapun yang kita miliki di atas dunia ini. Setiap pencapaian-pencapaian apapun yang kita miliki di atas dunia ini. Harta yang banyak, keluarga, jabatan, posisi, dan nikmat-nikmat dan karunia Allah yang lain itu. Andai kita berharap tentunya keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Andai Allah berkahi apapun yang kita miliki di atas dunia ini. Harta, keluarga, jabatan, posisi. Semua itu tentu akan menjadi wasilah. Tentu akan menjadi sarana semakin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya selawat beriring salam kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga tersampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di yaumil mahsyar nanti kita akan menerima syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin, para pendengar suara Kampar dan sahabat MUI Kabupaten Kampar dimanapun berada. Kami akan menyampaikan topik kajian kita dengan tema menjadi umat yang terbaik. Kaum muslimin ibadallah, umat Islam ini dihadirkan oleh Allah. Pada sejatinya adalah umat yang terbaik di antara umat yang Allah lahirkan. Di antara umat yang Allah hadirkan di atas muka bumi ini. Sejarah membuktikan kaum muslimin ibadallah. Umat Islam pernah menguasai berbagai aspek, berbagai lini kehidupan. Umat Islam pernah menguasai 2/3 dari belahan bumi ini. Umat Islam pernah berjaya kaum muslimin ibadallah. Semisalnya umat Islam yang berada di Spanyol. Kita buktikan di Cordoba. Pernah di sana terdapat pusat perpustakaan atau literatur dari bacaan-bacaan yang terlengkap di atas dunia ini. Kita mengenal Umar bin Abdul Aziz. Beliau tak lama menguasai menjadi raja kaum muslimin ibadallah. Dalam sejarah, beliau hanya menjadi raja selama 2,5 tahun atau 3 tahun. Tetapi apa yang terjadi kaum muslimin? Hanya dalam rangka tak sampai 2 tahun. Di negeri yang dikuasai oleh Umar bin Abdul Aziz tak ada lagi orang miskin kaum muslimin ibadallah. Tak ada lagi rakyat yang merasa tertekan, keamanannya terancam. Seluruh aspek dari lini kehidupan di negeri itu menjadi betul-betul aman. Susah untuk mencari orang-orang yang akan diberi sedekah atau akan diberi zakat kaum muslimin ibadallah. Negeri yang betul-betul baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kaum muslimin ibadallah, begitulah contoh dari seorang raja Umar bin Abdul Aziz menguasai negerinya kaum muslimin ibadallah. Pada abad ke-8 sampai abad ke-13, Islam pernah menguasai dunia. Sedangkan di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Imran, ayat 110, Allah berfirman,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minu billah. Engkau sekalian, kata Allah Subhanahu wa taala, adalah umat yang terbaik, tetapi yang Allah lahirkan di atas muka bumi ini. Tetapi tentu kaum muslimin ibadah Allah, Allah mengatakan ini tentu ada syaratnya. Di ayat berikut Allah mengatakan, syarat umat yang terbaik itu diantaranya ta'muruna bil ma'ruf. Kita ini kaum muslimin ibadah Allah harus mau dan mampu untuk mengajak orang-orang lain untuk berbuat ma'ruf. Kita harus mampu mengajak orang lain untuk berbuat kebaikan demi kebaikan di atas dunia ini, kaum muslimin ibadah Allah. Dari dulu memang di dunia ini ada dua hal yang saling terus bertentangan, kaum muslimin ibadah Allah. Ada hal yang baik atau yang hak, tentu ada yang batil. Di dalam Al-Quran Allah juga mengatakan, di dalam surah As-Sam Allah berfirman, fa'allamaha fujuraha wa taqwaha. Dan di dalam diri kita itu memang ada potensi, kaum muslimin ibadah Allah, untuk berbuat fujur wa taqwaha, untuk berbuat maksiat, cenderung berbuat dosa, wa taqwaha, dan takut bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin ibadah Allah, kita meski mengetahui di dunia ini akan ada terus dua hal yang saling bertentangan. Sejak zaman dahulu kala, sejak zaman Rasul kita, para sahabat, terus ada yang Allah ciptakan. Orang-orang yang cenderung berbuat kebaikan yang hak, dan ada orang-orang yang cenderung berbuat keburukan, kaum muslimin ibadah Allah. Ada yang hak, tentu ada yang batil. Ada yang berhati seperti malaikat, terus berbuat kebaikan demi kebaikan di atas dunia ini. Tetapi ada juga orang-orang yang masih berhati seperti iblis atau berhati seperti syaitan, kaum muslimin ibadah Allah. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam diri kita, di dalam batin dan jiwa kita maupun dalam pikiran kita, Allah selalu mengilhami kita dengan jiwa fujur wa taqwaha. Ada potensi kita untuk berbuat fujur, berbuat maksiat, berbuat dosa terus kepada Allah. Dan ada potensi kita untuk berbuat yang baik atau wa taqwaha. Cenderung hati kita untuk terus beribadah dan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, tugas kita adalah wa ta'muruna bil ma'ruf. Kita harus mau dan mampu untuk mengajak keluarga kita sendiri maupun orang lain untuk berbuat ma'ruf. Bukankah Rasulullah mengatakan, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia, kaum muslimin ibadah Allah, bukan manusia yang berpangkat, bukan manusia yang kaya, kaum muslimin ibadah Allah, bukan manusia yang besar pengaruhnya. Oh, saya tokoh masyarakat. Oh, saya kepala desa. Oh, saya kepala dinas dan sebagainya. Saya penguasa. Tidak, kaum muslimin ibadah Allah. Tetapi kata Rasulullah, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia, sebagus-bagus manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala, anfa'uhum linnas. Manusia yang paling banyak dapat membantu, manusia yang paling banyak menolong manusia lain. Rasulullah juga menyampaikan dalam hadisnya, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia itu adalah manusia yang panjang umurnya. Dan kata Rasulullah, wa hasuna amaluhu, dan umurnya itu dihiasi dengan kebaikan demi kebaikan, kaum muslimin ibadah Allah. Fastabiqul khairat. Kaum muslimin ibadah Allah, itu tugas kita yang pertama. Kita harus mampu dan mau untuk mengajak orang lain berbuat ma'ruf. Ada lagi lanjutan ayat tadi. Allah berfirman, Allah katakan, wa tanhauna 'anil munkar. Ini tugas berat kita, kaum muslimin ibadah Allah. Dan kita mesti juga mau dan mampu dan sanggup kita untuk mencegah orang lain, termasuk keluarga kita, dari berbuat mungkar. Ini berat tugas kita, kaum muslimin ibadah Allah. Kalau tugas yang pertama tadi mengajak orang berbuat ma'ruf, mungkin senang. Itu sonangnya kaum muslimin ibadah Allah. Pak, ayo Pak, kita ke masjid Pak. Bu, Pak, ayo kita sama-samakan. Ayo kita bantu anak yatim Pak. Pak, ayo kita bantu orang-orang miskin Pak.
Pak, yuk sama-sama kita bangun masjid ini, AC kurang, ini lagi cat ini Bapak. Yuk kita bangun toilet masjid ini Pak. Itu tak begitu payah kaum muslimin ibadallah. Tetapi tugas yang kedua ini memang berat. Wa tanhauna 'anil munkar. Kita harus mau dan mampu untuk mencegah keluarga kita, orang lain lingkungan kita untuk berbuat mungkar, berbuat maksiat di atas dunia ini. Kaum muslimin ibadallah, memang tugas yang kedua ini mencegah orang berbuat maksiat, berbuat dosa ini memang berat kaum muslimin ibadallah. Tantangannya sungguh berat kaum muslimin. Apalagi misalnya yang berbuat maksiat itu, yang berbuat mungkar itu adalah orang-orang yang dekat dengan kita. Misalnya yang berbuat maksiat, yang berbuat mungkar itu adalah para penguasa negeri ini. Dari hulu kaum muslimin ibadallah, dari para penguasa, orang berpengaruh, dari keluarga dekat kita ini berat memang kaum muslimin ibadallah. Terkadang memang ini efeknya atau akibatnya berat. Terkadang kalau kita melaksanakan tugas melaksanakan tugas wa tanhauna 'anil munkar ini, pertama kita bisa jadi dijauhi oleh masyarakat kita. Dijauhi oleh orang-orang yang berbuat maksiat, diancam, bahkan bisa saja nyawa taruhannya kaum muslimin ibadallah. Tetapi ini merupakan tugas yang meski kita lakukan dan laksanakan sebagai kalau memang ingin kita menjadi umat-umat yang terbaik, yang umat-umat yang akan diperhitungkan baik oleh kawan sesama muslim maupun oleh lawan kaum muslimin ibadallah. Kalau kita ini mau mengangkat lagi derajat kaum muslim itu, umat Islam itu, kaum muslimin ibadallah, maka tugas yang kedua ini mesti kita emban walaupun berat dan besar resikonya kaum muslimin ibadallah. Sedangkan tugas kita yang ketiga kaum muslimin dalam mencegah perbuatan mungkar ini, Rasulullah jelas tegas mengatakan dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang bunyi hadisnya, man ra'a minkum munkaran falyughayyiruhu biyadihi fa illam yastati' fa bil lisan fa illam yastati' fa bi qalbihi. Tapi di ujung hadis Rasulullah mengatakan wa dzalika adhaful iman. Kata Rasulullah kaum muslimin ibadallah, man ra'a minkum munkaran falyughayyiruhu biyadihi. Barang siapa di antara kalian yang melihat, yang menyaksikan, yang mengetahui kemungkaran itu, falyughayyiruhu biyadihi, maka kalian cegah dengan tenaga dan tangan kalian. Ini memang berat kaum muslimin ibadallah. Ada orang yang berjudi, ada orang berbuat maksiat, berzina, kita larang dengan kekuatan kita. Kalau kita sebagai penguasa kepala desa misalnya, sebagai anggota dewan, sebagai penguasa bupati gubernur, kita gunakan dengan himbauan, ancaman-ancaman kita, dengan himbauan-himbauan kita, dengan peraturan-peraturan kita untuk mencegah kemungkaran di mana saja berada. Kandai memang ini berat kaum muslimin ibadallah, kandai kita tak mampu langsung dengan tangan, dengan tenaga kita, dengan tanda tangan kita, maka hadis Rasulullah dilanjutkan, fa illam yastati' fabil lisan. Andai kalian tak sanggup dengan tenaga, dengan tangan kalian, kata Rasulullah, maka kalian cegah dengan lisan kalian, dengan kata-kata. Kita meski melarang mereka dengan kata-kata kaum muslimin, dengan birokrasi kita, dengan lobby kita larang. Seandainya memang ini berat tugas kita kaum muslimin, seandainya kita tak mampu juga, maka yang terakhir kata Rasulullah, fa illam yastati' fa bi qalbihi. Andai kalian tak sanggup juga melarang dengan lisan dan lobby-lobby kalian, maka kalian berdoa di dalam hati, kalian khutuk melalui hati dan kalbu kalian, bahwa kalian akan melarang hal itu agar tidak terjadi lagi kaum muslimin ibadallah. Dan kemudian kaum muslimin ibadallah, kemudian di ujung hadis Rasulullah mengingat kita, wa dzalika adhaful iman, dan hal yang sedemikian yang dalam hati tadi, kata Rasulullah, itulah selemah-lemahnya iman. Berarti Rasulullah jelas sudah mengurutkan kaum muslimin ibadallah bagaimana seorang umat muslim mencegah kemungkaran ini. Pertama, kita cegah dengan tenaga, dengan tangan kita. Yang kedua, tak sanggup, kita cegah dengan lisan, dengan kata-kata kita, dengan lobby-lobby yang kita lakukan. Tapi kalau tak sanggup juga, terakhir dengan hati. Kita kutuk dengan hati kita berdoa kepada Allah agar kemungkaran dan maksiat itu tidak terjadi lagi di lingkungan kita atau di daerah kita. Kaum muslimin ibadallah, itulah dua tugas kita, dan tugas yang terakhir adalah, yang ketiga adalah wa tu'minu billah, dan kita meski beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman kaum muslimin ibadallah.
Iman adalah hal yang penting untuk menggerakkan amal-amal kebajikan yang kita laksanakan di atas dunia ini. Dengan imanlah kita sanggup berbuat kebaikan apa saja di atas dunia ini, kaum muslimin ibadallah. Makanya kita meski terus memperdalam iman kita, meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan keyakinan dan keimanan dia dalam hati kita, maka kita sanggup melaksanakan tugas-tugas dakwah. Kita akan sanggup melaksanakan ibadah demi ibadah di dalam hidup ini, kaum muslimin ibadallah. Dengan keyakinan dan iman yang kita miliki, maka kita akan terus bersemangat, kaum muslimin ibadallah. Tugas-tugas dakwah yang besar, amal-amal yang besar dengan iman yang kita miliki akan terasa ringan, kaum muslimin ibadallah. Kemudian amalan-amalan yang biasa kita lakukan seperti sholat, seperti sedekah, zakat dan sebagainya akan terasa ringan dan akan rutin kita lakukan tanpa beban, kaum muslimin ibadallah. Makanya dengan iman yang kita miliki, kita terus bersemangat untuk melakukan kebaikan demi kebaikan di atas dunia ini, amal demi amal di atas dunia ini. Fastabiqul khairat. Orang-orang yang berimanlah yang mampu untuk selalu berlomba-lomba berbuat kebaikan di atas dunia ini. Orang-orang yang berimanlah yang akan sanggup melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar, kaum muslimin ibadallah. Kaum muslimin ibadallah, memang itulah tugas yang harus kita emban agar kita selalu atau kita ingin kembali menjadi umat yang terbaik di atas dunia ini yang Allah hadirkan. Yang pertama tadi, kita harus mau dan mampu mengajak orang untuk berbuat baik. Yang kedua, kita juga harus sanggup dan mampu untuk mencegah di sekitar kita, sahabat, keluarga dan orang lain untuk berbuat mungkar atau berbuat maksiat di atas dunia ini. Dan yang ketiga adalah, dan kita mesti benar-benar beriman kepada Allah dan kita terus meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya, kaum muslimin ibadallah, para pendengar Radio Suara Kampar dan sahabat MUI Kabupaten Kampar. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita berharap puasa tahun ini adalah puasa yang terbaik di dalam hidup kita dan puasa yang betul-betul dapat menghancurkan dan mengampuni seluruh dosa-dosa kita. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.